به كل العوالم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Astagfirullahaladzim, وما قد وصلح شأن ظفر قاباتنا وفتحنا مقداتنا وفتحنا من نوينا وفتحنا شيخنا وعلى هدينا وعلى معنا بشيخنا شهدنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الضلالات. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يا فتاح عزل ذكرهما وبالعلم النوير يعلم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, khususnya para grup Maulid Al-Fatah Galut
semua jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Miftahul Jannah yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita ingat kepada Allah bahwa Allah yang memberi nikmat kita sampai saat ini. Allah memberi nikmat kita iman, Allah memberi nikmat kita Islam, Allah memberi nikmat kita hidayah, sehingga kita dapat berhadir, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka kita mensyukuri nikmat tersebut, dalam rangka kita membesarkan baginda Rasulullah, dalam rangka kita mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam wadah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada bandingnya dengan nikmat-nikmat yang lain, karena iman itu adalah puncak segala nikmat. Orang yang beriman, orang yang bersyahadat kepada Allah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia dapat mempertahankan etika dan keyakinan itu sampai akhir hayatnya, sebanyak apapun dosanya, setinggi apapun kesalahannya, seluas apapun cedera dan cacatnya, selama dia mempertahankan dua kalimat syahadat itu, selambat-lambatnya dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mempertahankan dua kalimat syahadat itu adalah puncak segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya kita panjang umur, harta yang banyak, namun kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad, tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Kenikmatannya hanya sesaat di dunia, selagi umur kita sehat antara 0 tahun sampai 60, 70, 80 tahun. Selebihnya kita akan tersiksa selama-lamanya di dalam negeri akhirat apabila kita lupa kepada Allah, apabila kita tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita hadir seperti ini adalah kita wujud syukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Berkat Rasulullah lah kita kenal Allah. Berkat Nabi Muhammad kita kenal rukun iman. Berkat Nabi Muhammad kita kenal rukun Islam. Berkat Nabi Muhammad kita tahu Allah Tuhan kita. Kita tahu bagaimana sembahyang. Kita tahu bagaimana puasa, kita tahu bagaimana bermuamalah yang baik, kita tahu bagaimana bermasyarakat yang baik, kita tahu bagaimana berjalan bertetangga yang baik. Itu semuanya adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling besar. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, namun tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi rasa takzim kita kepada Rasulullah. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah itu tidak mengenal lelah. Orang yang cinta kepada orang yang dikasihinya itu tidak mengenal uyuh. Orang yang cinta kepada orang yang disayanginya tidak mengenal capek, moyak, bosan, dulang dan sebagainya. Apabila kita betul-betul cinta kepada orang yang kita cintai. Begitu juga ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita cinta kepada Rasulullah, kita kadang mengenal dulang. Ada waktu, ada mendengar, ada saruan, ada undangan, kita tolaki. Kita dalam rangka menunjukkan kepada Rasulullah, menunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jemaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini tidak lain dan tidak bukan semuanya adalah kehendaknya. Dan Allah menciptakan semuanya ini diawali dengan Allah menciptakan nurnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
telah sampai kepada kita beberapa hadis yang masyhur. Anna awwala syai'in khalaqahu Allah wan nurul mud'u fi hadhihi surah fa nuru hadzal habib. Bahwasanya awal-awal sesuatu apapun makhluk di dalam dunia ini yang mula-mula yang dihantarkan berbentuk benda adalah nurnya kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala itu kuntu kanzan makhfiyan. Allah Ta'ala itu sebuah perbendaharaan yang luas. Nah lalu Allah ini ingin bermain-main dari bahasa guru dari itu. Lalu Allah ingin menciptakan makhluk hambanya, maka Allah mulailah membuat semua awal-awal makhluk, yakni nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga ada lagi, tadudi lahirnya, neraka tadudi, aras tadudi, kursi tadudi, langit tadudi, bumi tadudi, apalagi kita manusia. Bahkan disebutkan di dalam Maulid At-Tibai, Allah menciptakan itu nur Nabi Muhammad itu bi-alfai amin, 2000 tahun sebelum adanya makhluk yang lain. Ada satu mata nur Rasulullah itu sebelum Allah mula-mula menciptakan makhluk yang lain itu, nur itu sudah 2000 tahun berdahulu. Qabla ayakhluqa Adam, sebelum Nabi Adam lahir, nur Rasulullah itu sudah 2000 tahun. Tuhaknya sudah diulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nur itu apa namanya? Diberilah di atas langit itu nur itu namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Nah dari nur itulah maka Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Nah Allah ciptakan makhluk yang lain. Allah maulah surga bahan mentahnya dari nur Muhammad. Allah maulah neraka bahan mentahnya dari nur Muhammad. Allah maulah aras dari nur Muhammad. Allah maulah kursi dari nur Muhammad. Allah maulah langit dari nur Muhammad. Allah maulah bumi dari nur Muhammad. Allah maulah manusia dari nur Muhammad. Mendisampaikan kepada tanah jawabannya nur Muhammad semua. Sebenarnya wajah nur Muhammad sama. Nah oleh karena itu, supaya di dalam diri kita ini jangan jauh dengan Rasulullah, supaya diri kita ini jangan ranggang lawan Rasulullah, timbulkanlah nur Muhammad nah ada di dalam diri kita. Kalau bahasa guru itu namanya panakan. Hanya ada makam fana, ada makam bako. Panakan, karamkan di orang baru itu di dalam kita dengan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah alhamdulillah hujan pulang kita. Tombol hujan. Itu dari nur Rasulullah juga sama Anda. Pandang batin kita, pokoknya apanya aja, guntur babunya dari nur Rasulullah aja sama. Anak, bini, semua ini makanan, wadah, minuman, semuanya dari nur Rasulullah. Pokoknya selama itu makhluk yang ada, baik makhluk itu kelihatan maupun makhluk yang kada kelihatan. Makhluk kelihatan apa? Makhluk malaikat, jin, angin, habis itu kada kelihatan. Tapi ada, tapi ada. Kalau angin diciri, ada angin harum, ada angin harok. Ada angin harum, ada angin harok. Angin harum minyak harum, jadi begitu minyak harum. Angin harok, bantut. Panakan diri kita semuanya tetap dari nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandang itu bahwa itu dari nurnya Rasulullah. Bila kita kau mempanakan itu, bila kita kau memandang itu, insya Allah kita tuh kada lupa dengan Nabi Muhammad tuh kada lupa. Bila orang kada lupa dengan Nabi Muhammad berarti dia tidak lupa dengan Allah.
berarti dia tidak lupa dengan Allah. Ini boleh lewat Allah, boleh lewat Nur Muhammad. Orang yang zikir, orang yang ingat tuh makam syahadah itu boleh dua, boleh makam syahadat saraba Allah, boleh makam Nur Muhammad saraba Nabi Muhammad. Nah, pokoknya apa aja berkat Rasulullah, berkat Muhammad, tidak minum berkat Nabi Muhammad. Awak garing, awak uyuh, makan putrik, minum ya Allah berkat Rasulullah, dah nampi. Nah, ya Allah minum penyutih berkat Rasulullah, dah apa paluhan. Nah, ya Allah hari hujan dingin berkat Rasulullah, nampi humap. Nah, orang yang ingat semuanya itu adalah fana dirinya di dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu jamaah harus kita fanakan itu? Itu harus menibadahkan wajib kita dan memudahkan berdosa lah, jangan alihkan. Jadi kalimatnya aja harus kalimatnya tuh. Kenapa harus kita fanakan? Karena sudah terbukti mulai zaman dahulu kala orang yang di dalam tubuhnya ini dapat mempanahkan, dapat menimbulkan makam Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan khasiatnya itu. Dia akan merasakan manfaatnya dari dia kawa mempanahkan diri, di dalam dirinya itu ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Nabiullah Adam. Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau berada di dalam surga. Dalam surga sendirian. Ketika dalam kesendirian itu Nabiullah Adam ini duduk melihat pintu gerbang. Ternyata di pintu gerbang surga itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ujar Adam, ya Allah, ulun ini kan makhluk manusia nang pian ulah tu sorangan hanya ulun jadi ikong. Manusia itu ikong ulun aja di dalam surga itu. Ya. Masuk ke dalam uang 10 kawa di dalamnya. Nah, 10 kawa di dalam. Masuk ke dalam. Teruslah. Ya, terus. Haji jangan mau kasih ini ke Bapak. Ini kan disuruh baca doa juga. Lanjut kamu, kalau disuruh baca doa juga, ada Bapak. Kadang jangan jadi imam juga. Ya, ini kosongnya sih, nah kosong aja. 10 aja buat lagi. Sambil kita menadoakan hujan. Bila tadoh, belikan air lagi kita. Soalnya ada tadoh kita mau belikan juga. Sambil menadoakan hari. Nah, kita lanjut. Jadi Nabiullah Adam melihat di pintu gerbang tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, di surga ini ulun di sorangan. Kada ada makhluk lain yang diciptakan oleh itu kada. Tapi itu ada tulisannya tuh, nah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu siapa? Nah, Muhammad itu siapa? Ujar Allah Ta'ala, wahai Adam, Muhammad itu dia adalah kekasihku. Muhammad itu adalah hambaku. Dia ciptaanku yang pertama. Dari dialah ya, wahai Adam, ku cipta alam ini, surga ini, termasuk dirimu itu pun ku ciptakan dari nurnya Muhammad itu. Jadi Adam, wahai Allah Ta'ala, di mana ngaran Muhammad itu hendak bersalaman lawan insiden? Ujar Allah Ta'ala, wahai Adam, Muhammad itu orangnya belum lahir. Iya, ngarannya sudah ada. Muhammad itu orangnya belum lahir. Nanti dia akan zahir.
dari keturunan engkau. Wah, anak cucu Ikam kena damai. Lahirnya dari anak cucu Ikam. Cuma Allah kata menyebutkan dari cucu engkau berapa? Ada madahkan. Cuma dari cucu engkau. Buyut. Nah, lalu disitulah Nabiullah Adam berkata, Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah. Nah, berkat Rasulullah Nabi Adam. Satu. Kita geser yang kedua di dalam Maulid Ad-Dibahi. Walam yazalillahu azza wa jalla yunaqiluni min aslabit tahirah ila arhamiz zakiyatil fakhirah. Berpindahlah Nur Rasulullah kemana? Ke Nabiullah Idris. Mbah Adam, satu Adam, dua Idris, yalah Idris lah, ya. Tuh Adam, dua Idris. Nah, Idris itu lain anak Nabi Adam. Itu sudah keturunan keberapa itu? Cuman Nabi setelah Nabi Adam, Nabi setelah Nabi Adam. Itu pun ratusan tahun jaraknya antara Nabi Adam dengan Nabi Idris itu. Cuman Nabi yang kedua setelah diangkat. Nah, Nabi Idris diberikan Allah Ta'ala kelebihan, keistimewaan karena Nabi Idris ini mampu mempanahkan di dalam diri sidin Nur Rasulullah. Apa kelebihan Nabi Idris? Nabi Idris diberi Allah Ta'ala keistimewaan mampu berjalan ke surga dan ke neraka, mampu keluar masuk surga, keluar masuk neraka. Ayo, kita jangan keluar masuk surga, keluar masuk neraka, keluar masuk rumah orang gitu lah kau. Ya. Ini keluar masuk boleh, masuk surga kau mungkin nyaman, nggak apa-apa, aman. Ini Nabi Idris kawan masuk ke dalam neraka. Boleh lihat di dalam neraka ini, apa kemudian malaikat ternyata menyiksa orang yang berdosa melihat. Tapi Nabi Idris kadang merasa panas ketika berjalan melihat neraka itu. Wah, ini hebatnya. Kadang merasa panas tuh nah. Amun kita jangankan melihat neraka. Orang kebakaran dia rumah, kalau aja ya kan. Dah kawa, dah kaya majihiakan 3 meter hanya sampai sudah pamit jawab kok nah, bulut awak sudah habis saking panasnya. Nabiullah Idris alaihissalam mampu berjalan di api neraka. Kenapa? Dengan izin Allah, karena di dalam tubuh Nabi Idris ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wala yazillallahu azza wa jalla yunqil ala sabit tahirah. Nah, nabi berikutnya Mbah Adam, Nabi Nuh. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh. Nabi Nuh ya juga. Apa keistimewaan Nabi Nuh ketika dapat mampu mempanahkan di dalam dirinya nur Nabi Muhammad? Ketika di zaman Nabi Nuh, dunia ini banjir. Nang banjir tuh dunia kada di Palai Hari, kada di Barabai, ada kita kan betabol banjirnya. Apa aja jadi banjir? Banyak di gunung turunan, di Barabai banjir. Kenapa? Banyak turun. Nah, di Tamban tong banjir kah? Alhamdulillah kada banjir. Anak banjir kah? Nah, di zaman Nabi Nuh dunia banjir. Dunia kata lagi nang pola tuh kata dunia. Kenapa jadi banjir? Itu akibat umatnya maksiat. Kenapa jadi maksiat? Ada masalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini Nabi juga manusia. Nabi Nuh tuh bayangkan ben berdakwah itu ratusan tahun, umur sedingin 750 tahun umur Nabi Nuh nih. Nah berarti Nabi Nuh ini berdakwah 600 lebih, hampir 700 tahun. Ada 1,700 tahun berdakwah. Nang beriman 40 laki-laki, 40 perempuan, nang dia. Nang lainnya tuh manusia. Harok lalu
Nang maasi itu 40 aja. Nabi itu nang berdakwah. Nang umpat, nang maasi 40 aja. 40 laki-laki, 40 perempuan. Para 700 tahun berdakwah. Bayangkan umur segini 750. Nah anggap 50 aja, berarti 700 tahun. Jadi amun kita bisi pengajian majelis jamaahnya 50, lumayan banyak banget Nabi Nuh. Ya kalau langgarin orang berapa 100 lumayan. Hidayah Allah Ta'ala, ya Allah banyak pada Nabi Nuh satu umat aja kita ada acara 2 jam itu banyak umatnya. 2 jam aja cara kita mulai jam 2 baca maulid banyak umatnya. Nabi Nuh 700 tahun 40 aja nabi iman. Bayangkan subhanallah. Nah karena kadang-kadang maasinya itu Nabi Nuh itu doa, ya Allah Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah umatku ini nang kada pasien sudah lapah dah, binasakan aja. Ya ada sabar gitu dunia kada ada. Makanya sedang nah kada imamnya ulul azmi itu kada sedang pernah mendoakan umat ini binasa. Kenapa? Munyak sudah. Dipadahi ini kada masih, dipadahi ini kada menurut, malah seorang nak diugernya, seorang nak dibunuhnya. Sudah jauh Nabi Nuh binasakan aja. Nah, lalu Allah menyuruh Nabi Nuh, ya sudah Nuh, kebulakan doa ikam. Dunia hendak kubanjirakan. Ya Allah, kayak banjir kami ini. Di mana kami diaman? Ya Allah Ta'ala Nuh ikan bola kapal ya. Bola kapal. Ujar Nabi Nuh di bola kapal. Kayunya di gunung. Kapal banyunya di laut. Kayak apa membawa kayu ke laut? Namun kita sini bahari nyaman aja mulai gunung. Buktinya 20 tahun yang lalu banyak kayu laut. kayu orang membawa kayu kan dari hutan dah ya kan. Allah jalan angkat. Zaman Nabi Nuh itu kan ada ekskavator kan ada. Wah, himik ngangkut kayu kan ada. Kayak apa aja Nabi Nuh Allah Ta'ala malah kapal. Kayunya di gunung, kapal di laut kayak pemula. Ujar Allah Ta'ala kada usah bingung-bingung noh hai. Bola kapal di atas gunung aja. Sudah atas gunung. Wah. Lalu bola kapal di atas gunung. Lalu di sana tabanglah pohon nang gedal. Kayak apa gelarnya tuh muat orang 100 tuh lebih tuh ya lah. Kira-kira amun 20 meter nang 20 meter apa ngarannya tuh di nang panjangnya kayak itu. Nah berarti menjadi bulan bisa 50 meter kayak apa kenalnya pohonnya wallahu alam. Nah rigas cerita ditabang bulan pohon. Nah, sudah dondong rigasnya kita kisahkan nanti kita kisah ngoronya aja. Terjadilah hujan lebat. Sehari hujan gak diminta Tuhan, 2 hari hujan gak diminta Tuhan, 3 hari hujan gak diminta Tuhan, seminggu, sebulan, non-stop hujan. Akhirnya banjir. Nah, nang mana masih lawan Nabi Nuh tadinya bobot di kapal sudah 40 laki-laki, 40 perempuan. Binatang sepasang, ular sepasang, kambing sepasang, kuda sepasang, samaan sepasang, seluruh binatang ada. Itulah nang selamat. Nah, kenapa jadi selamat? Nah, karena di dalam Nabi Nuh mengandungnya Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 sudah. Adam, Idris, Nuh, Nabi Hud. Sampai 25 habis nih lama-lama. Jadi liyo-liyong aja gitu lah. Ini kedua ke 25-nya. Mau dikisahkan ke 25-nya sampai berapa kita tonton. Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, Hud pulang. Nang jarang didengar. Nah, Nabi Hud itu apa? Keistimewaan beliau sakti. Di dalam lubang jarum itu, di lubang jarum mampu keluar seekor sapi. Bayangkan dia.
Lubang jarum itu kan ada lubangnya. Wadah nang kita main cocok benang itu nah. Keluar saya tukang sapi mau jizit sigin tuh. Nah ringkasnya itu luar biasa itu Nabi Hud itu. Karena umatnya kada percaya bahwa Nabi Hud ini adalah seorang nabi. Kada percaya. Jadi orang kada percaya itu mulai berbahaya ya lah. Nang kada percaya itu mulai berbahaya, nang kada percaya. Sehingga dikeluarkan segini mukjizat itu mampu keluar sapi dari lubang jarum. Pokoknya bila pian mengaku nabi, tolong cari mukjizat. Ajaran Nabi Hud apa mukjizat kok? Itu aja ikan kami nama menentukan. Ada ikan nama menentukan kami. Nah itu deh. Kayak Pak masukkan sapi itu nah ke lubang jarum. Aneh kalau jakal sapi itu masukkan ke gudang benih kawa tuh gini dapat beli mau menjual masukkan sapi ke gudang benih ini masukkan sapi ke lubang jarum. Ada akalnya kalau itulah akal kita memang ada akal, tetapi ketika Allah nang berkehendak kada nang mustahil. Bapak Ibu jemaah, jadi kita juga di dalam hidup kita ini jangan ada kita tuh nang kada percaya dengan kuasa Allah. Jangan ada nang kada percaya dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Jangan kada percaya. Kada ada nang aneh di dunia yang Tuhan menghendaki. Jadi ketika kita berdoa meminta sesuatu, ketika kita berdoa menghendaki sesuatu, ya Allah yakin pian mampu. Ya Allah yakin pian kawa. Ya Allah yakin pian berkehendak. Kun fayakun. Nah, kayak gitu. Jangan awam, ya asa awam nah jangan kok. Itu ujian iman kita. Ujian ilmu tauhid kita tuh kadada istilah awam tuh jangan. Yakin kita hakul yakin bahwa Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Bila belum terjadi Allah belum berkehendak, itu rumusnya. Pokoknya udah aku berdoa aja belum jual lagi. Allah belum berkehendak itu aja. Nang berkehendak lakas tu kita. Nang berkehendak lakas tu kita. Ini bila sudah kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala itu sama, kun fayakun. Ada kaunya menolak lagi. Bila sudah kehendak Allah Ta'ala itu sudah sama dengan kehendak kita, ada dengan kaunya menolak lagi. Anta turid, ana urid, walakin ana urid. Hadis qudsi. Engkau berkehendak, kata Allah, aku berkehendak, tapi kehendakku lah yang jadi. Ya kan? Jadi kita ikhtiarul jalan. Hati tetap mantapkan, yakin Allah mengabulkan. Napanya aja, kalau kadang menyebut apakah pian hendak? Pian hendak apakah? Pian perlu apakah? Pian berdoa apakah? Yakin Allah Ta'ala mengabulkan. Yakin Allah Ta'ala kawal. Caranya jangan dicari, itu urusan Allah caranya. Kita disuruh itu la tafakkaru fil khulqi. Jangan engkau memikirkan kejadianku, tapi pikirkanlah perbuatanku. Pokoknya itu gawian Allah caranya, itu urusan Allah. Kita harus yakin. Nah di sini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pekerjaan apa aja kita tuh dimulai dari keyakinan kita dahulu. Memulai itu dari keyakinan. Ini kita nih. Musim hujan sudah. Para ada menaratak rumah. Itu dimulai dari keyakinan. Bila pian yakin mulai ini ya Allah tahun kena aku yakin benih baik. Bohong itu pian. Karena diawali dengan keyakinan. Bohong itu pian. Karena pian meyakini baik. Ya Allah Ta'ala aku tergantung sangka hambaku. Tapi bila pian berkeyakinan, aku tahu ini kita bohong aja. Kenapa? Pertama aja seawam. Aku ini pinanya sibuk bener pang nah aja. Pina ada di kampung pinanya nih. Aku dari aku bohong mak. Ini tahu di benih jadi rumah. Coba yakin terentak dulu sampai waktunya diatur. Udah tulak ada hijab kayak apa caranya modelnya.
Jadi segala sesuatu itu datang dari diri kita seperti itu. Nah, begitulah Nabi Hud diuji oleh umatnya dari itu. Tetapi dalam diri Nabi Hud ada Nur Rasulullah. Allah mengabulkan, Allah meluluskan. Hud, Dam, Idris, Nuh, Hud. Nabi Ibrahim dari Joliong. Nabi Ibrahim alaihissalam kita sudah kenal. Siapa kita sih? Bapak kita pada agama. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang berani menghancurkan patung sesembahan Raja Namrud. Nang lainnya ada namanya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Segunung kayu untuk menyelokor tunang, segunung diulahkan kayu, diulahkan jalannya kursi berguha. Gasan didudukkan Nabi Ibrahim dipasong orangnya, dipasong, dijaret di kursi, dituyuki segudang kayu, bisa luputlah api itu, kayu itu dengan api, hangitlah kayu itu. Tapi apa yang terjadi? Allah berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nah, ya naru, hai api, jarlah ta'ala. Kalau dalam tafsirnya itu hai api, uipi. Ikam itu dari siapa diulah? Api diulah dari Nur Muhammad, ya kan? Semua makhluk kan diulah dari Nur Muhammad. Itu Ibrahim itu diulah dari Nur Muhammad. Al-Ibrahimu Khalili, Ibrahim itu kekasihku. Di dalam Nabi Ibrahim itu ada Nur Muhammad. Engkau hai api di dalam dirimu diulah dari Nur Muhammad. Nur dengan nur maulah membakar. Ya maulah api lawan api bahangiteng lah. Ada nang hang itu api lawan kertas, api lawan kayu. Api sama api hangit lah. Kadang sampai sih deh. Iya. Api dengan api itu udah hangit kelak. Coba tanding dia. Nah hang itu karena belain. Ya kelak. Coba selokor apa? Asal lain beda api aja hangit. Tapi kalau api sama api, siapa nama hangit kan? Nah, namanya nurun ala nur. Api diciptakan dari nur. Nabi Ibrahim dari nur. Nurun ala nur. Akhirnya makanya Nabi Ibrahim itu selamatlah dari kebakaran. Ketemu hangit juga. Nah, karena di dalam Nabiullah Ibrahim ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, terakhir Nabi Muhammad. Ringkas saja. Nabi Muhammad Zahir. Makanya ulama Bahri menyebutnya kelahiran Maulidun Nabi itu bukan kelahiran Nabi, tetapi mazharun Nabi. Apa itu mazhar itu? Kenampakan Nabi Muhammad. Karena Nabi itu sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Adam sudah ada. Pindah ke subi Adam, pindah ke subi Nuh, pindah ke subi Ibrahim, pindah ke Musa, pindah ke Isa, pindah ke Adnan, terus ke bawah sampai Abdullah, terus zahirlah di dalam ke dunia 12 Rabiul Awal. Nah, makanya satu ulama mengatakan ketika Rasulullah lahir itu sebenarnya bukan lahir tetapi zahir. Nah, termasuk di dalam diri kita semuanya. Kita ini kan makhluk Allah Ta'ala-nya. Kita ini diciptakan dari Nur Muhammad sebenarnya. Di dalam diri kita ini ada Nur Rasulullah semua. Jakanya ada Nur Rasulullah, kita ini kadang melihat, kita kadang mendengar, kita kadang merasa, kita kadang tahu di arti sakit, kita kadang tahu di arti pahit, kita kadang tahu di arti manis, kita kadang tahu di arti masam, semua kita tahu. Karena ada Nur Rasulullah. Nah, lalu kita itu disuruh menzahirkan nur yang ada di dalam diri kita ini. Kayak apa menzahirkan? Pokoknya rasakan,
ya Allah buat Rasulullah. Bayangkan nur Rasulullah ta'alaq di dalam diri kita ini semuanya berkat Rasulullah. Nah, para nabi-nabi itu jadi selamat dari segala bala musibah itu karena di dalam diri kita itu menzahirkan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa cara menzahirkan? Makanya caranya jauh guru bahari adalah kita dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Nah, kasih pulang bukanya. Ada lagi kabarnya pasti kasih bukanya. Ada lagi. Bila kita ingin menimbulkan nur Rasulullah, cahaya Rasulullah yang sudah ada di dalam diri kita bertahan ini, yuk banyakin baca salawat. Namanya sekali baca salawat, sekali aja cahayanya timbul. Dua kali aja. 100 kali kawas sehari. Tambah nyarak di dalam diri kita ini nur Rasulullah. Kawas 1000 kali sehari, nyarak lagi. Kawal 5000 kali, harat lagi. Kawas 10.000, makinnya. Tergantung diri kita. Yuk kita timbulkan nur Rasulullah di dalam diri kita. Bila kalau kita menimbulkan nur Rasulullah di dalam diri kita ini, kita aman. Aman apa amannya? Ujar guru kita bahari, lahumul busyra bil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu akan selalu gembira di dalam dunia dan di akhirat. Kayak apa aja hidup di dalam dunia ini, kita akan gembira selalu. Setiap kita pasti ada ujian, setiap kita pasti ada cobaan, setiap kita pasti ada hal-hal yang memikirkan dan membingungkan. Tetapi ketika di dalam kita ini sudah bersalawat kepada Rasulullah, hal-hal itu akan dapat kita atasi. Sebesar apapun masalah, tenang kita menghadapi. Sebesar apapun ujian, tenang kita menghadapi. Karena di dalam diri kita ada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kita aja lagi. Kita nang anom, nang Tuhan. Banyakin kita baca salawat supaya baca salawat itu bersemangat, bersangot tasbih. Mun bersalawat kepada bersangot apa-apa, tapi baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Tapi tidak lawas, paling 10 kali hampir. Tapi dengan dibantu dengan tasbih, nah lalu tapandu nafsu kita nih, kawa target 100, kawa target 1000. Usahakan kita minimal sebelum guring bersalawat 100 barang. 100 barang sebelum guring itu lah. Sebelum guring itu berapa di kelampu? 100 barang. Salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, amun kawa 500 ndak guring. Amun kawa lagi 1000, amun kawa lagi 5000, amun kawa lagi 10.000, amun kawa lagi 15.000. Handak guring. Ada guru kita pian naurun kahwa sidin kada guring kecuali sudah terbaca salawat 10.000. Sidin itu kada guring. Ulun bilang salah seorang ulama besar, sidin terkenal orangnya sugih, pemurah, majelis sidin ribuan, jamaah majelis sidin mingguan itu ribuan, dan diberi makan sidin. Jadi lu takonnya guru beri pangulun amalan segera kayak piannya nak kayak pak, segera kayak piannya nak kayak pak. Apa aja sidin takorehin sidin banyak salawat aja sidin. Jadi jalan berapa kali guru takorehin sidin kadang nyampe anak murid sidin menggawe lola 10.000 guru aja
anak murid itu tenang menjauh. Pokoknya guru kita tuh kada guring sidin kecuali membaca salawat 10.000. Cucuk yang sugihnya sidin luar biasa. Nah, itu dunianya aja tanya sugihnya dunia kalau tak apalagi batin sidin. Nah, cobaan masalah itu kita ini kada sunyi saya nggak apa-apa. Ada kalau kita menghadapi masalah dunia ini kita ini naruh cobaan di gawian, di anak, di bini, di dangsana, di kawan, kemanakan, kadang-kadang macam-macam kita ini ujian masalah menjadi masalah nih. Nah setiap masalah itu harus kita selesaikan dan kita kadang menyelesaikan itu. Nah timbulkan di dalam kita di nur Rasulullah itu nah lalu kayak menimbulkan di sini banyakin baca salawat itu. Semakin banyak kita membaca salawat itu, kita akan semakin terang di dalam diri kita. Semakin banyak membaca salawat itu akan tarang kubur kita. Ini namanya raki lampu itu kita juga. Kita di dalam rumahnya lampu. Bila kita mandang 2 watt setengah nang korup kita juga. Bila kita mandang lampu 50 watt nang nyarak kita juga. Bila kita mandak lampu nang 1000 watt nang nyarak kita juga. Begitulah dengan salawat di dalam diri kita ini. Bila kita nak nyaman di kubur, tarang di kubur, kita juga nang menyalainya. Kada orang ada kita. Makanya Allah Ta'ala dalam Quran ku anfusakum. Pelihara diri kamu, artinya diri kita untuk kita, kada ada orang lain. Jangan berharap dengan orang lain. Jangan berharap dengan orang lain. Orang lain itu seperti aja. Ibarat kita tak ke depan di jalan, ada sepeda motor lewat. Nah alhamdulillah sekarang di sepeda motor ada lalu. Kalau memilih dan diambil, ada sepeda motor banyak lewat. Ada apa ya pulang? Kayak itu juga kita dalam kubur, bila mengharap berian orang, mengharap kiriman orang, satu mat aja, berinya habis. Nanti ada pulang. Tetapi kalau lampunya dari diri kita, salawasan tarangnya kita. Nah, itulah jamaah rahmani wa rahimakumullah. Dalam peringatan kita kali ini intinya adalah supaya kita ini dapat terang dari Rasulullah. Mari kita sama-sama memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ya Allah tolonglah kami dalam memperbanyak baca salawat ya Allah. Berkat Rasulullah kabulkan segala hajat kami. Berkat Rasulullah luaskan rezeki kami. Berkat Rasulullah selamatkanlah kami dari hidup fitnah dunia dan fitnah akhirat. Berkat Rasulullah ya Allah berikan kami kedua pasangan yang saleh dan salihah, panjang umur sehat walafiat, taat amal ibadah. Jinakan hati kami ya Allah, kabulkan hati kami, bersamakan kami bersama Engkau dan taat amal ibadah ya Allah. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa ala kulli salih hasan wa nabi sirri syaratul Fatihah.